Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan perbankan syariah semester 3 mata kuliah Service Excellence. Pada pertemuan yang kelima ini nanti saya akan menjelaskan tentang teoritik terkait dengan Service Excellence. Sebelum mata kuliah ini dimulai, marilah kita awali bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang berbahagia, ya, pada tampilan di layar ini bisa dilihat seorang customer service yang sedang memandu, ya, nasabah untuk mengisi form begitu. Ada juga di belakang satpam yang sedang berdiri, gitu ya. Juga tampilan dari pakaian seorang customer service di perbankan yang rapi, gitu ya, yang ramah. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran dari service excellence, ya. Bagaimana sebuah pelayanan itu diatur sedemikian rupa sehingga menjadi nyaman dan ramah bagi seluruh pelanggan perbankan. Rekan-rekan yang berbahagia, saya langsung saja memasuki materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian service excellence. Yang kedua adalah tentang arti penting dari service excellence. Yang ketiga adalah tentang faktor yang mempengaruhi service excellence. Yang keempat adalah tujuan, manfaat, dan fungsi dari service excellence. Yang kelima adalah dasar-dasar service excellence. Sengaja saya membuat agenda yang tidak banyak begitu, agar supaya video ini tidak terlalu lama begitu, sehingga teman-teman mudah untuk memahami sekaligus menghemat dari kuotanya, gitu ya, kuota data internetnya. Saya langsung masuk saja yang pertama, teman-teman, yaitu tentang pengertian service excellence. Service excellence itu sendiri, saya sebelum masuk ke pengertiannya, kata-kata service excellence ini atau pelayanan prima dalam bahasa kita, itu di bahasa Inggris ada dua, ya, service excellence seperti yang tertulis di layar ini, dan yang kedua itu ada excellent service, gitu ya. Kalau service excellence itu mungkin lebih ke arah kata sifatnya, begitu ya. Kalau excellent service itu lebih ke arah kata bendanya. Kurang lebih seperti itu. Ya, nanti silahkan dicari-cari ya itu untuk konten bahasa Inggrisnya. Begitu. Saya lebih menggunakan kosakata service excellence, ya, karena ini adalah sifat dari kita melayani, ya, sifat kita melayani nasabah dengan yang terbaik begitu. Yang pertama adalah pelayanan atau service itu suatu kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi begitu, atau lembaga atau institusi atau perorangan kepada pelanggan yang sifatnya tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Nah, itu sebenarnya pengertian tentang pelayanan. Jadi pelayanan itu sebuah hal yang menurut Kashmir ini sifatnya abstrak, tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki sebagaimana benda, begitulah. Jadi lebih ke arah ruhiyah kalau bahasa kita, kejiwaan atau sifat. Nah, itu adalah tentang pelayanan atau servis. Titik tekannya ada di situ. Atau ada juga pengertian yang mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Nah, dalam ini disebutkan oleh Bharata ya tahun 2003. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, dalam pengertian yang kedua ini dia memahami pelayanan itu sebagai urutan gitu ya, urutan prosedural gitu ya. Urutan prosedural bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan orang lain ya, atau berinteraksi dengan dengan mesin padahal ya.
Kalau kemarin kita berinteraksinya dengan digital banking misalkan. Nah, dia mengartikan adalah suatu kegiatan atau urutan atau prosedural begitu. Urutan-urutan pelayanan antara interaksi antara orang satu dengan orang yang lain atau orang dengan mesin, yang urutan-urutan ini adalah menyediakan kepuasan pada pelanggan gitu ya. Nah, ini adalah pengertian yang kedua ya, menurut Barata. Terus yang ketiga, yaitu pelayanan prima, itu pada dasarnya adalah rasa kepedulian organisasi yang berorientasi profit maupun non-profit terhadap pelanggan, yang ditunjukkan dengan adanya sikap, perhatian, tindakan nyata, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan. Ini menurut Pratomo dan Schaaf tahun 2000. Nah, kalau kita melihat pengertian yang ketiga ini, ya, itu ada rasa peduli, gitu ya. Ada rasa peduli terhadap pelanggan yang ditunjukkan dengan sikap kita utamanya ya, sikap perhatian kita, tindakan nyata kita kepada siapa? Kepada pelanggan begitu tentunya. Agar supaya pelanggan itu merasa nyaman begitu loh. Agar pelanggan itu merasa dimudahkan begitu ya. Merasa pokoknya enak begitulah. Merasa mengeluarga kalau bahasa kita ya. Bagaimana pelayanan itu bisa mengeluarga, nyaman, gitu, ramah, gitu. Nah, itu berawal dari apa? Rasa kepedulian. Nah, ini adalah menurut Pratomo dan Schaaf. Rekan-rekan yang berbahagia, kalau kita melihat tiga pengertian ini, sebenarnya inti dari pelayanan itu memang bagaimana membuat nasabah dalam hal ini kalau perbankan itu merasa nyaman. Baik dari sikap kita begitu ya, dari sikap kita sebagai orang bank misalkan, sebagai bankers gitu atau sebagai customer service di perbankan misalkan, itu bagaimana sikap diri kita maupun mesin-mesin pelayanan digitalisasi itu berorientasi membuat nyaman, puas pada pelanggan. Jadi harapan-harapan pelanggan itu dipenuhi dengan sikap kita maupun dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan layanan dalam bentuk produk-produk yang ditawarkan. Itu adalah inti dari pengertian service excellence ini. Yang selanjutnya adalah masih dalam pengertian service excellence, itu ada atau pelayanan prima itu ada dua hal. Unsur dari pelayanan prima itu. Yang pertama adalah customer service, ya, pelayanan customer. Yang kedua adalah customer care atau kepedulian konsumen kepada konsumen. Jadi dalam pelayanan prima itu sebenarnya ada dua hal ini. Yang pertama adalah pelayanan kepada konsumen, yang kedua adalah kepedulian kepada konsumen. Nah, customer service atau pelayanan kepada konsumen itu apa? Customer service itu lebih menitik beratkan pada standar kualitas dari proses prosedur pelayanan. Ya, jadi titik beratnya pada itu. Standar kualitas itu misalkan bagaimana cara membuat web formnya begitu ya kalau di BSM, bagaimana cara membuat digital mobile banking, itu ada standar-standarnya atau prosedur-prosedur layanannya yang diatur sedemikian rupa supaya pelanggan menjadi puas. Lebih kepada standar-standar proses-proses terkait dengan prosedur layanan. Sedangkan customer care gitu ya. Customer care itu lebih menitik beratkan pada rasa peduli terhadap kebutuhan personal gitu ya. Personal dari nasabah yang lebih dari sekedar standar pelayanan. Jadi tidak hanya standar pelayanan misalkan dari membuat bris online gitu ya, membuat BSM mobile banking nanti caranya seperti ini begitu. Tidak hanya itu, tetapi customer care itu lebih peduli. Pedulinya bagaimana? Misalkan teman-teman punya keluhan. Kan setiap orang itu beda-beda keluhannya. Nah, itu seorang
pelayan yang memberikan service excellent itu peduli terhadap keluhan pelanggannya, yang itu beda-beda antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain. Nah, titik beratnya adalah pada kepedulian tadi. Sedangkan customer service atau pelayanan itu titik beratnya adalah prosedur-prosedur pelayanan yang harus dijalani oleh, dalam hal ini kalau di perbankan, oleh nasabah. Dan customer care itu adalah kepedulian ya dari pihak bank atau customer service itu, atau pelayan atau bankers atau karyawan yang ada di perbankan, peduli terhadap apa? Terhadap kebutuhan perorangan atau kebutuhan nasabah lebih dari standar-standar yang prosedur pelayanan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, dua hal ini ya, pelayanan dan customer care itu dijadikan satu begitu. Lalu muncul istilah namanya excellent service atau service excellence, pelayanan prima. Ya. Jadi dua poin ini digabung, dia akan menjadi pelayanan prima. Lalu apa pelayanan prima itu? Pelayanan prima itu nanti akan memunculkan kepuasan optimal pada pelanggan, kepuasan maksimal ya. Harapan-harapan pelanggan atau nasabah itu terpenuhi atau tercukupi. Nah, kepuasan optimal ini ya pada akhirnya juga adalah pelayanan yang sesuai atau melampaui harapan. Harapannya siapa? Harapan nasabah. Misalkan nasabah itu pengennya 1 begitu, tapi dikasih 5. Nah, begitulah kira-kira. Jadi nasabah itu pengennya 2, tapi dikasih 4. Itu adalah pelayanan yang melampaui harapan. Atau sesuai harapan saja sebenarnya sudah puas, ya, sudah puas. Jadi saya tuh pengen pelayanannya cepat, gitu. Ya ternyata sudah cepat mudah. Nah begitu ya, sudah mudah cepat, gitu ya. Nah itu contoh-contoh dari bagaimana pelayanan itu harus dibuat atau diciptakan. Ya, jadi dalam slide ini, service excellent atau pelayanan prima itu sebenarnya adalah gabungan dari customer service dan customer care. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk kepuasan optimal pelanggan, bagaimana pelayanan itu bisa sesuai atau bahkan melampaui harapan dari siapa? Dari nasabah. Saya lanjut teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya adalah arti penting dari service excellence. Ya, arti penting. Sebenarnya pentingnya apa sih service excellence ini, pelayanan prima ini? Yang pertama adalah memiliki makna ekonomi. Maksudnya begini, kalau kita itu tidak bisa melayani dengan baik, itu malah akan menambah kos atau biaya-biaya. Misalkan nangani orang komplain, ya, nangani misalkan nangani permasalahan pelayanan yang buruk di teller misalkan atau di satpam, itu malah akan menimbulkan banyak biaya atau banyak inefisiensi ya. Bahkan yang nomor 2 ini ya disampaikan bahwa pelayanan itu sumber dari uang dan pekerjaan. Kenapa kok seperti itu? Karena pelayanan yang baik akan mendapatkan pelanggan. Tanpa pelanggan itu penghasilan mustahil didapatkan. Dan sekali lagi pelayanan itu menjadi poin utama di dalamnya. Teman-teman misalkan ya datang ke bank ya cuek begitu ya, customer service-nya cuek, tellernya ditanyai cemberut, nah, misalkan. Nah, teman-teman pasti beralih, apalagi kalau di swalayan misalkan di minimarket itu ya, misalkan dilayani dengan tidak baik, pasti pindah ngapain ke sana ya, apa ke toko begitu ya. Nah itu contoh, tanpa pelanggan penghasilan mustahil didapatkan. Maka sangat penting sekali namanya service excellence ini. Yang ketiga adalah persaingan yang semakin tajam, yaitu banyaknya produsen yang menawarkan barang membuat pelayanan harus semakin ditingkatkan. Banyaknya toko misalkan atau banyaknya bank dengan berbagai produknya gitu ya, berbagai pelayanannya begitu, itu membuat semakin tajam persaingannya yang terjadi. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh
layanan perbankan itu harus menerapkan yang namanya service excellence, ya, harus melakukan yang namanya service excellence, ya, dari orangnya, begitu ya, personelnya maupun dari sarana prasarananya, dari IT-nya, ya, dan dari prosedur-prosedurnya dan seluruhnya itu harus dibuat bagaimana dia memunculkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya adalah memahami konsumen dengan semakin baik. Dengan kita melakukan service excellence, maka yang jelas kita akan terus mencari tahu sebenarnya apa sih pelanggan itu yang diinginkan, apa sih harapan pelanggan, harapan nasabah itu apa sih. Nah, itu nanti akan terus digali dan hal ini akan semakin memahami bagaimana konsumen itu harus dilayani, semakin dekat kepada konsumen. Saya lanjut rekan-rekan. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi service excellence itu? Ya, ada secara umum ada dua faktor, yaitu faktor utama dan faktor pendukung. Faktor utamanya adalah sumber daya manusia. Jadi kita ini punya nilai atau sikap gitu ya, atau kepribadiannya seperti apa. Bisa enggak kita melayani itu dengan baik? Nah, ini faktor utamanya, manusianya gitu. Dia mempunyai sikap-sikap pelayanan yang baik apa enggak? Dia bisa enggak tersenyum misalkan? Bisa enggak dia ramah begitu ya? Bisa enggak dia berkomunikasi dengan baik dengan orang lain begitu. Nah, ini adalah faktor utama di dalam service excellence, yaitu sumber daya manusia. Walaupun nanti pada akhirnya ada sumber daya lain atau faktor pendukung, misalkan sarana dan prasarana fisik ini, tetapi tetap yang menjadi poin utama dari service excellence ini adalah orangnya, ya, orangnya, alat gitu, itu hanya pendukung saja. Sehingga ada faktor pendukung. Yang pertama adalah sarana dan prasarana fisik. Kalau di perbankan ya ruangannya itu kan, atau banking hall ya, atau namanya banking hall, nanti insya Allah akan saya jelaskan ya, tapi di pertemuan selanjutnya. Teknologi IT-nya, mobil bankingnya, internet bankingnya, ya, dan alat-alat yang lain ya, dan alat-alat yang lain. Nah, ini sarana dan prasarana fisik. Teman-teman kan pasti membandingkan, punyanya BSM Syariah gimana ya, punyanya BRI Syariah gimana ya, yaitu faktor pendukung saja ya, yang mempengaruhi dari service excellence, alatnya saja atau sarana dan prasarana fisiknya saja, gedungnya dan macam-macam, sofanya gitu ya, ruangan tellernya, customer service-nya dan seterusnya. Nah, itu adalah sarana dan prasarana fisik. Yang selanjutnya adalah kualitas produk yang ditawarkan. Nah, ini. Itu ada menjadi faktor pendukung dari service excellence. Produknya ini gimana sih kualitasnya? Misalkan teman-teman kalau kemarin buat BRIS online atau BSM mobile banking, ya. Kalau BSM mobile banking itu kita harus ngisi web form begitu ya. Harus ada dua ya, online dan offline. Kalau online kita harus datang ke bank dengan ngisi web form. Kalau yang online kita langsung masuk ke foto selfie gitu ya, foto KTP, terus langsung call dengan customer service begitu. Kalau yang di BRI Syariah, misalkan kita harus ngisi internet ya, form di internet dulu sama, terus berkasnya kita kasihkan kepada siapa? Kepada bank begitu ya. Dan ada yang tabungan cerdas begitu, tabungan cerdas yang harus dibuat di di teman BRIS ya, di teman BRIS atau di agen laku pandai. Kalau misalkan dengan satu mobile banking di BSM itu bisa melakukan pembuatan rekening, tetapi kalau di BRIS online, di BRIS itu harus menggunakan teman BRIS. BRIS online itu belum bisa untuk membuat rekening tabungan. Nah, ini adalah contoh kualitas produknya, digital bankingnya gimana. Nah, begitu, itu contoh. Satu, mudah, misalkan lebih mudah mana, lebih fasilitasnya lebih banyak mana. Yang kedua adalah SLA.
Apa itu SLA? SLA itu adalah Service Level Agreement. Seberapa cepat kita itu melakukan transaksi gitu. Seberapa cepat dilayani. Nah, itu adalah contoh dari kualitas produk ya, SLA atau Service Level Agreement. Berapa kecepatan pelayanan dalam menangani sebuah transaksi, baik pelayanan detailer begitu ya, maupun pelayanan transfer. Misalkan transfernya cepat, detik itu juga masuk, nah, itu SLA-nya bagus. Nah, tapi yang ini baru 2 hari transfer kok baru masuk. Nah, hal-hal ini sekali lagi akan mempengaruhi service excellent, kualitas produk. Jadi dalam slide ini ya ada 2 poin faktor yang mempengaruhi, faktor utama dan faktor pendukung. Faktor utamanya adalah sumber daya manusianya, bagaimana dia bisa melayani apa tidak. Yang kedua adalah sarana dan prasarana fisik, ya, merupakan faktor pendukung, dan juga kualitas produk yang ditawarkan itu juga merupakan faktor pendukung dari hal yang mempengaruhi service excellent atau pelayanan prima. Yang selanjutnya rekan-rekan, ini adalah tujuan, manfaat, fungsi dari service excellence. Tujuan ya itu ada 3. Yang pertama adalah customer loyalty, yaitu loyalitas konsumen, agar konsumen itu setia kepada bank kita gitu ya. Yang pertama ya itu akan memuaskan pelanggan, pasti konsumennya akan loyal. Yang kedua adalah menguatkan kepercayaan pelanggan. Kalau konsumen itu sudah loyal, dilayani dengan baik, maka semakin percaya. Ya, konsumen itu akan semakin percaya, nasabah itu akan semakin percaya. Yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan. Jadi membangun loyalitas konsumen itu termasuk mempertahankan pelanggan agar tidak lari begitu, tidak meninggalkan kita. Nah, itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua adalah mencegah pembelotan. Pembelotan itu maksudnya beralih begitulah. Nah, pembelotan itu karena apa? Yang pertama karena nilai, ya, karena nilai nilai yang dianut oleh perusahaan itu atau nilai-nilai yang dianut oleh kita ini, ya, nilai-nilai kita ini tidak sesuai dengan harapan orang tersebut. Misalkan kurang ramah, begitu ya. Misalkan sering salah, begitu ya. Sering salah dan semacamnya. Itu akan membuat orang akan lari. Dengan service excellent, hal itu harusnya dihindari. Yang kedua adalah pembelotan karena sistem. Maksudnya sistemnya kurang bagus, prosesnya kurang bagus, ya, sarana dan prasarananya kurang bagus, digital bankingnya sering error dan macam-macam. Itu akan membuat service excellent, akan membuat orang membelot atau berpindah ke orang lain. Yang ketiga adalah pembelotan karena orang. Nah, ini hampir mirip dengan yang pertama, ya, karena orang. Jadi orangnya mungkin tidak ramah, gitu ya. Padahal sebenarnya perusahaan sudah menyampaikan kalau kamu ketemu nasabah itu harusnya ramah misalkan. Tapi orangnya ini susah gitu. Dari sisi pribadinya itu susah untuk diajak ramah. Nah, maka yang terjadi apa? Nasabah pasti akan lari. Dan yang ketiga adalah tujuan untuk kelangsungan hidup usaha. Jadi dengan service excellent yang baik diharapkan usaha atau banknya itu terus berlangsung gitu ya. Tadi di awal saya sampaikan, tanpa pelayanan maka penghasilan itu tidak didapatkan. Nah, ini jadi tujuan untuk kelangsungan hidup usaha maksudnya seperti itu. Dengan pelayanan yang prima, service excellent itu diharapkan usaha kita itu akan terus mendapatkan penghasilan. Bank itu terus akan mendapatkan penghasilan yang pada akhirnya bank itu akan mendapatkan kelangsungan hidup usaha yang terus-menerus. Yang kedua adalah manfaat dari service excellent, yaitu manfaatnya apa? Yang jelas yang pertama adalah rasa memiliki perusahaan. Jadi seorang karyawan itu kalau membangun kekuatan SDM perusahaan. Jadi manfaatnya seperti itu. Membangun SDM, kekuatan SDM perusahaan. Yang pertama, rasa memiliki perusahaan, bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan, terus loyal pada pekerjaan, setia pada pekerjaannya, dan menjaga nama baik perusahaan. Nah, itu adalah manfaat dari service excellent. Jadi membuat karyawan itu bangga begitu ya,
memiliki perusahaan, setia, menjaga nama baik perusahaan, itu adalah manfaat dari service excellence untuk internal. Ya. Terus yang selanjutnya adalah fungsi. Ya. Fungsi dari service excellence. Nah, fungsinya adalah memberikan layanan terbaik. Contohnya apa? Ramah, tepat, dan cepat dalam pelayanan. Yang kedua adalah membuat suasana yang nyaman. Nah, yang ketiga adalah memuaskan pelanggan. Yang keempat adalah menguntungkan perusahaan dan konsumen atau pelanggan atau nasabah. Nah, ini adalah fungsi dari service excellence. Saya lanjutkan teman-teman. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar dari service excellence. Apa sih dasar-dasarnya dari service pelayanan prima ini? Pada dasarnya, pelayanan tergantung dari nilai suku bangsa. Itu maksudnya asal kita ya. Nilai dari pendidikan, pengalaman, budaya, dan adat istiadat. Misalkan ada nilai-nilai pelayanan yang beda, misalkan antar orang Jawa dengan orang Sumatera, dengan orang Kalimantan, misal dengan orang Madura, dengan orang Maluku, dan seterusnya. Namun, ya, dalam service excellence ini, setiap karyawan itu perlu dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar pelayanan. Nah, ini saya contohkan sedikit saja, gitu ya. Nanti insya Allah dalam materi berikutnya nanti akan ada materi yang lebih detail tentang dasar-dasar pelayanan ini. Yang pertama adalah berpenampilan dan berpakaian rapi dan bersih. Saya kira ini adalah nilai universal melayani. Orang akan lebih suka dilayani dengan penampilan dan pakaian yang rapi dan bersih, begitu ya. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab dan penuh senyum, gitu ya. Senyum kepada siapa? Kepada pelanggan. Yang ketiga adalah menyapa lembut dengan kepada pelanggan, misalkan menyebut namanya, gitu ya. Terus sopan dan hormat kepada pelanggan, bersikap sopan, begitu ya, dalam tutur kata, begitu ya, santun, begitu ya, dalam menyampaikan misal berkomunikasi, begitu ya, dan hormat kepada pelanggan. Ya, misalkan hormat itu kalau diajak bicara tidak tulah-tuleh, misalkan ya, menjadi perhatian, mendengar yang baik, begitu ketika pelanggan atau nasabah menyampaikan keluhannya, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah dasar-dasar service excellence yang setiap orang itu akan suka, begitu ya, akan cenderung nyaman dengan orang yang seperti ini. Nah, ini adalah dasar-dasar bagaimana service excellence atau pelayanan prima itu dilakukan. Rekan-rekan yang berbahagia, nah ini ada sudah materi terakhir, slide terakhir yaitu syukron, terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon apa yang saya sampaikan itu dicatat dengan baik. Adapun terkait praktikum ya, sekali lagi terkait praktikum nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Praktikum individu tetap dikerjakan, numpuknya, ngumpulkannya insya Allah UTS, insya Allah ya, tugas individu. Adapun tugas kelompok nanti akan saya sampaikan setelah UTS ya, maka materi service excellence ini harus selalu teman-teman ikuti. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya dan marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.